Nah, dia ini juga tidak jelas pernah mondok di mana. Bahkan dari rekam jejak pendidikannya, SD pun dia ini tidak lulus coba. Kalau kamu nggak percaya Bambang Tri, berarti kamu nggak percaya Quran. Ya, selamat datang dan jumpa lagi di program Suara Kaum Muda. Ada peribahasa mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Nah, mungkin peribahasa itu sangat tepat ditujukan untuk Sugiknur yang memang diketahui seringkali menyerang Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dan hari ini saya membaca berita terkait dengan sidang vonis kasus Sugiknur. Ya, akhirnya pada tanggal 18 April 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solo telah menjatuhkan vonis kepada terdakwa bernama Sugiknur Rahaja atau biasanya akrab disapa dengan Gus Nur. Ya, meskipun saya sendiri tidak tahu dari mana asal mula dia ini bisa mendapatkan sebutan Gus. Nah, sekedar informasi bahwa sebutan Gus itu biasanya disematkan kepada seorang pria yang memiliki darah keturunan seorang kiai. Atau bisa juga sebutan Gus itu disematkan kepada seseorang yang memang itu dihormati lantaran memiliki keahlian dalam bidang ilmu agama. Dan di sini perlu digarisbawahi bahwa sebutan Gus ini lazim digunakan di kalangan warga Nadliyin. Nah, pertanyaannya adalah Sugiknur ini dipanggil Gus dapat dari jalur mana coba? Kan itu pertanyaannya, bener gak? Dan melihat semua ini, jujur saja saya jadi semakin penasaran. Atau mungkin teman-teman semua juga penasaran sama seperti saya. Lah iya kan pertanyaannya, apakah Sugiknur ini dipanggil Gus karena memang keturunan dari seorang kiai? Tidak juga kan? Nah, apakah Sugiknur ini dipanggil Gus karena ahli di bidang ilmu agama? Juga tidak kan? Nah, jadi sebenarnya ya Sugiknur ini mendapat panggilan Gus dari jalur sebelah mana? Kan itu yang menjadi pertanyaan kita semua. Dan jujur saja, kalau selama ini saya amati, Sugiknur ini memang cuma ingin memanfaatkan jamaahnya. Jadi biar dikira ahli agama, maka disematkanlah panggilan Gus itu di depan namanya. Ya, karena bukan rahasia umum lagi bahwa di zaman sekarang ini ya, banyak sekali penipuan-penipuan yang berkedok agama. Ya, mungkin salah satunya itu adalah Sugiknur ini. Ya, kita tidak tahu juga kan? Ya, sekarang coba bayangkan saja deh, Sugiknur ini tidak jelas pernah nyantri di mana. Dia ini juga tidak jelas pernah mondok di mana. Bahkan dari rekam jejak pendidikannya, SD pun dia ini tidak lulus coba. Nah, tapi mengapa dia ini justru sibuk sekali memfitnah Presiden Jokowi terkait dengan tuduhan ijazah palsu? Makanya ya, kalau sekarang ini dia mendapatkan hukuman atas perbuatannya, ya harusnya itu bisa dijadikan bahan evaluasi atau sebagai bahan untuk bermuhasabah ataupun introspeksi diri. Dan tahu nggak berapa tahun vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Sugiknur? Jadi Majelis Hakim ini telah menjatuhkan vonis kepada Sugiknur selama 6 tahun penjara. Ya lumayan lah, setidaknya nantikan Sugiknur ini bisa menjalani 6 kali lebaran di dalam penjara. Ya, kalaupun misalnya nanti dipotong dengan remisi dan lain-lain, mungkin nanti hukumannya ini bisa didiskon tinggal 5 kali lebaran. Ya, jadi sekedar informasi bahwa Sugiknur ini diketahui terjerat dalam kasus ujaran kebencian, ITE, dan penistaan agama. Nah, selain Sugiknur, ada juga rekannya yang bernama Bambang Tri. Jadi Bambang Tri ini juga divonis selama 6 tahun penjara sama dengan Sugiknur. Nah, sekedar informasi, jadi keduanya ini sebelumnya dituntut selama 10 tahun penjara. Namun ya, vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim hanya 6 tahun penjara. Ya, memang sungguh malang nasib Sugiknur dan Bambang Tri ini kalau menurut saya. Ya, sekarang coba bayangkan saja ya, keduanya diketahui telah memupuk kebencian yang begitu mendalam terhadap Presiden Jokowi. Dan akibat dari kebencian tersebut ya, maka mereka pun ini terpaksa harus mendekam di balik penjara.
Nah, pertanyaannya adalah, terus semua ini salah siapa? Ya salah siapa lagi kalau bukan salah mereka berdua? Lawong sekarang mereka sendiri yang menfitnah dengan membuat podcast terkait dengan tuduhan ijazah palsu Presiden Jokowi. Bahkan yang lebih parahnya lagi adalah dalam acara podcast tersebut ya, mereka juga sempat melakukan sumpah mubahalah. Coba bayangkan saja. Nah, mungkin masih ada yang belum tahu apa sih sumpah mubahalah itu. Jadi sumpah mubahalah ini adalah sumpah level tertinggi dalam Islam. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya ini adalah untuk mencari kebenaran. Jadi secara bahasa ya, mubahalah ini berasal dari kata bahla atau buhlah, yang artinya ini melepaskan sesuatu dari ikatannya. Jadi ya, mubahalah ini bisa diartikan sebagai sumpah antara dua belah pihak untuk saling memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah ini melaknat kepada pihak yang batil atau salah atau berdusta sebagai bukti kebenaran salah satu pihak. Jadi mubahalah ini biasanya dilakukan ketika orang-orang berdebat tentang masalah penting terkait dengan agama. Nah, sumpah mubahalah ini pertama kalinya dilaksanakan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diragukan kerasulannya oleh sebagian kaum Nasrani dari wilayah Najran, Al-Jazirah Arab. Dan perlu dicatat bahwa salah satu syarat sumpah mubahalah itu adalah kedua belah pihak ini harus berada dalam satu tempat dan disaksikan oleh masing-masing pihak keluarga atau kerabatnya. Namun sayang, mubahalah yang dilakukan oleh Sugiknur bersama dengan Bambang Tri itu sama sekali tidak sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam Islam. Jadi ya, mereka ini melakukan sumpah mubahalah itu bisa dikatakan dilakukan secara ngawur dan serampangan. Lah ini kan parah sekali, bener gak? Makanya dari kasus itulah kemudian mereka ini dijerat dengan pasal penistaan agama. Jadi seperti itu ceritanya. Ya sekarang gak menista agama gimana coba? Lawong Sugiknur aja mengatakan bahwa siapa yang tidak percaya Bambang Tri, maka dia ini sama saja tidak percaya dengan Al-Quran. Begitu katanya. Lah ini kan parah sekali, bener gak? Ya sekarang dia ini mengatakan demikian. Artinya secara tidak langsung dia ini memposisikan level Bambang Tri di atas Al-Quran. Nah, apa itu nggak parah? Nah, kalau seperti itu, apa namanya tidak menistakan agama? Ya jelas menistakan lah, bener gak? Ya, tapi biar lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Kalau kamu nggak percaya Bambang Tri, berarti kamu nggak percaya Quran. Kalau kamu nggak percaya Bambang Tri, berarti kamu nggak percaya Quran. Nah, gimana setelah menonton cuplikan video Sugiknur barusan? Kira-kira apakah yang seperti itu bukan menistakan agama? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya Yusuf Muhammad. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Suara Kaum Muda berikutnya.